Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi nih bersama Gigi di sini. And how are you guys? Apa kabar kalian semua? Duh, udah berapa lama nih aku nggak bikin video, tepatnya video pembahasan sih. Soalnya kan aku juga masih upload video ya, meskipun kadang juga nggak jelas. So guys, jadi di awal tahun 2021 ini sampai ini udah pertengahan. Aku tuh sibuk banget, jadi seperti yang kalian lihat aku nggak pernah bikin video. Kadang aku bikin video itu cuman sesempatnya doang, kalau aku lagi keluar, kalau lagi sama teman-teman. Kadang kalau lagi sama Mahmud juga aku nyempetin bikin video. Dan dari kalian tuh banyak banget yang DM. Aku tahu kalian itu pasti nunggu-nunggu video pembahasan kan, karena kan itu tuh jadi video yang kasih kalian lebih informasi lebih, terus kita bisa ngebahas bareng-bareng gimana sih karakter. Anyway guys, jadi buat kalian yang penasaran sesibuk apa sih aku, jadi yang pertama aku tuh awal tahun ini pindah rumah. Seperti yang kalian lihat background di belakang berganti kan, soalnya aku pindah rumah. Terus yang kedua, aku ada kerjaan baru yang lebih kayak private business gitu. Jadi aku harus fokus di bisnis aku itu. Terus aku juga adopsi kucing. Aku adopsi 2 kucing. Sorry guys, kalau dulu kan rumah aku di rooftop ya, yang di paling atas. Kalau sekarang rumah aku tuh ada di ground floor, di paling bawah. Jadi kalian bakal denger ya kayak gini nih, motor, mobil atau apalah itu. Anyway, aku mau tunjukin kalian, ini my baby. Jadi ini dia guys, kucing baru aku. Namanya Lulu. Hi, look at the camera. Lulu. Namanya Lulu. Dia laki-laki, tapi karena terlalu imut, jadi aku namain dia Lulu. Well, dia masih sedikit nakal gitu loh, dia suka nyakar dan suka menggigit. Tapi I love you. Hey, I love you. Dan yang satu lagi ini dia. Namanya Blue. Hai Blue. Jadi aku dapat Blue ini, dia ada di depan rumah aku, dia kelaparan. Terus dia kayak sedih gitu mukanya. Terus ya udah aku adopsi. Aku dapat dia sekitar 1 minggu yang lalu gitu. Kalau kalian lihat foto waktu pertama kali aku nemuin si Blue ini, dia tuh sedih. Terus kan dia putih ya, dia putih. Tapi waktu aku nemuin dia tuh dia kayak dekil hitam banget gitu. Jadi ya udah aku decided buat adopsi dia. Dan sebenarnya dia tuh kayak kucing rumahan gitu, dia kucing yang dibuang. Kasihan. I love you Blue. Oke, jadi sorry intronya terlalu panjang. Aku cuman mau kasih informasi ke kalian aja kenapa aku akhir-akhir ini busy, sibuk ya, karena aku punya 2 bocah, terus ditambah kerjaan aku. Dan well, aku kadang selesai kerja itu sekitar jam 11 malam, jam 10 malam. Jadi habis itu ya aku rest, terus ya udah tidur gitu. Terus besoknya kerja lagi, jadi nggak ada waktu buat bikin video. Tapi sebenarnya aku koleksi kok, udah apapun yang kalian tanyakan, apapun yang ada di pikiran aku, yang terlintas di pikiran aku, yang cocok untuk dibikin video, aku udah rangkum gitu. Tapi cuman nggak ada waktu aja buat bikin videonya. Oh ya, dan so guys, jadi di next video aku planning buat bikin Q&A di Instagram aku. Jadi kalau kalian belum follow Instagram aku, ini dia Instagram aku. Dan di sana nanti aku bikin Q&A, dan di video selanjutnya aku bakalan baca Q&A dari kalian. Sekalian juga ngejawab apa sih pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang memang kalian pengen kita bahas bareng-bareng, pengen teman-teman subscribers aku juga pada tahu yang kapan mulai ribet. Anyway guys,
Ya ginilah efek dari lama nggak bikin video. Jadi oke lah, yang penting kalian harus follow Instagram aku dan pantengin Q&A, apa namanya, sesi Q&A di Instagram story aku. Jadi kalian bisa tanya apapun itu yang kalian mau. So guys, without any basa-basi, let's get to the video. So, seperti judulnya, di video kali ini aku bakalan ngasih sedikit tips, ngasih sedikit pengetahuan bahasa Arab. Gimana sih cara mengambil hati orang Mesir, entah itu pacar kalian, teman kalian, sahabat, cewek, cowok, atau calon ibu mertua, kakak ipar, adik ipar, maybe, atau ya pokoknya cara mengambil hati mereka. Jadi barusan ini aku nih baca DM dari salah satu dari kalian, terus kayak nanya gitu, gimana sih cara meluluhkan hati Egyptian, dan terus nggak tahu, kepikiran aja gitu buat video. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke poin pembahasan, yang harus kalian ketahui, jadi Egyptian itu mereka kebanyakan suka saling memuji, dan mereka itu juga punya nama panggilan untuk sesama teman dekat ya biasanya. Jadi mereka tuh kayak jarang panggil nama gitu loh, bahkan untuk manggil stranger aja mereka kadang panggil habibi kayak gitu. Dan ini kan agak sedikit bertolak belakang ya dari budaya kita. Jadi ada beberapa cewek-cewek yang nge-DM aku, mereka tuh tanya soal panggilan-panggilan, dan kadang emang orang Mesir itu suka panggil dir, kayak apa namanya, kayak yang aku bilang tadi, habibi, habibti gitu, sesama sahabat gitu. Tapi belum tentu mereka itu punya intensi sama kalian gitu, belum tentu mereka itu suka secara hati gitu loh, kayak memandang kalian lebih. Jadi kadang ada ya yang terus dipanggil iya my dear kayak gitu, oke my dear, terus mereka kayak, sorry guys, barusan apa namanya, kameranya goyang, ditendang nih sama si Lulu. Jadi my dear itu kan kalau ditranslatein ke bahasa Indonesia pakai Google Translate itu kan artinya kayak sayang gitu kan. Padahal ya itu enggak, kayak ya udah aku anggap kamu kayak sister kayak gitu. Soalnya sih jarang juga sih orang Mesir manggil pasangannya my dear gitu, jarang banget, kebanyakan sih my love. Dan oke, so ini dia beberapa kata yang bisa kalian, kata atau kalimat ya, kalimat, soalnya lebih dari satu kata, yang bisa kalian terapkan kalau kalian mungkin punya pacar orang Mesir, atau enggak kalian apa namanya, mau ngambil hati calon mertua, mau ngambil hati kayak adik ipar atau kakak ipar sebelum kalian apa namanya, ke jenjang lebih serius gitu untuk mendekatkan diri. Tapi kalian harus ingat ya, kalau umpamanya dibuat keluarga, kalau untuk dibuat keluarga dari calon pasangan kalian, jangan kalian ngomong ini ke kayak sepupu laki-laki kayak gitu, terus kakak laki-laki, adik laki-laki, karena nanti terdengar aneh. Jadi kalian ya bilangnya ke calon kakak ipar atau adik ipar atau sepupu perempuan, terus ke ibu atau ke bapaknya, nggak apa-apa. Jadi kalian harus benar-benar concern, jangan bilang ke sepupu atau apa, karena nanti kalian bakalan dikira cheating. Jadi kalimat yang pertama itu ya albi. Ya albi itu hatiku. Jadi kalian bisa bilang ke pacar kalian, habibi, ya albi, kayak gitu, kayak cute. Kata-kata yang kedua adalah hayati. Hayati itu kayak hidupku. Jadi kalian bisa bilang habibi, hayati. Hayati sih sebenarnya aku sering dengar dari ini ya, dari apa? Lebih sering dengar dari ibu mertua aku panggil hayati gitu daripada suami aku panggilnya sih ya itu tadi, ya albi kayak gitu. Kalau hayati sih jarang. Apakah aku bukan hidup dia? Sedih. Oke. Next, yang selanjutnya adalah
ya rohi itu lebih ke kamu adalah nyawaku, roh itu kan nyawa, jadi ya roh itu nyawaku. Terus kata-kata general I love you atau aku cinta kamu itu ana bahebek. Jadi kalian bisa nambahin kayak ana bahebek awi itu means kayak banyak gitu, kitir juga sama kayak banyak, atau gedan banyak. Jadi dalam bahasa Arab Mesir itu ada 3 yang artinya tuh so much, banyak gitu. Tadi apa? Awi, gedan, sama kitir. Tapi kebanyakan mereka tuh suka pakai yang awi itu. Jadi ada bahibik awi kayak gitu. Jadi kalian tuh bisa sambil kayak memanja-manja sedikit gitu, pasti Egyptian kalian bakalan kelepek-kelepek dah. Dan kalau dibikin kalimat, kalian bisa bikin kayak Habibi ana kayak gitu, terus Albi ana atau Hayati ana. Jadi ananya tuh ditaruh di belakang gitu, kayak cintaku, nyawaku, kayak gitu-gitu. Terus apa namanya? Dan kalau kalian ini mau ngomong ke pacar kalian, of course kalian harus pakai enta. Tapi kalau kalian mau ngomong sama ibu mertua atau adik perempuan gitu, kalian pakainya enti. Terus untuk bisa mengambil hati laki-laki Mesir juga, kalian cukup jadi apa adanya. Sebenarnya sih bukan cuma untuk laki-laki Mesir ya, bukan cuma untuk cowok Mesir. Kalian tuh harus menerima diri kalian apa adanya kalau mau dicintai. Kebanyakan sih yang aku lihat lagi-lagi bukan cuma cowok Mesir tapi general gitu ya, mereka tuh kebanyakan suka cewek yang mandiri, yang keibuan, terus yang suka stay di rumah, jadi kayak ibu rumah tangga gitulah. Tapi mereka juga suka wanita yang cerdas, wanita yang enggak, jadi mereka tuh nggak suka wanita yang ada di atas mereka. Bukan berarti mereka tuh mau menginjak-injak kita, tapi mereka itu kan, ini kan culture-nya Arab ya, jadi mereka tuh kebanyakan yang laki-laki itu ya udah pemimpin gitu. Jadi mereka tuh kadang nggak suka sama wanita-wanita yang terlalu bawel, yang bawelnya tuh kayak mau kayak sok pinter, terus kayak di atas mereka, kayak pengen jadi di atas mereka. Mereka tuh nggak suka yang kayak gitu. Mereka tuh lebih suka cewek yang lembut, cewek yang penurut. Bukan berarti yang kayak tadi tuh yang kayak disuruh-suruh, tapi lebih kayak suka mengalah. Ini sih intinya ya, kalau pacaran sama orang Mesir itu, apalagi kalau yang pacaran sama orang Mesir cowok itu, kalian harus pintar-pintar mengalah gitu. Salah bener ya udah ngalah dulu, ntar diomongin lagi. Jadi kalian gak bisa nih kayak umpamanya nih kalian argue ya, kalian lagi cekcok terus kalian teriak, dia teriak, nggak bakalan ketemu. Jadi gimana kalau kita udah decided buat nikah sama orang Arab, terutama orang Mesir dan orang Arab lainnya, jadi kalian harus menjadi pribadi yang calm, yang air gitu. Kalian harus kalau kata Rachel Goddard, namaste. Jadi kayak gitu. Dan kalian itu soalnya kalau kalian berusaha untuk teriak juga, dia bakalan semakin terbakar dan ujungnya kalian gak bakalan bisa menyatu, kalian bakalan pisah gimana. Jadi kalau laki-laki kalian lagi marah, cowok Mesir kalian lagi marah, ya udah dengerin aja. Kalau ya minta maaf aja gitu. Oke, I'm wrong gitu, aku salah. Tapi nanti ya diomongin lagi, nggak cuman buat ngedemin kepala mereka aja. Soalnya kalau kalian bales marah juga nggak bakalan ketemu. Dan yang terakhir, apa sih yang bisa mengambil hati laki-laki Mesir? Kalian tuh kudu bisa dan pintar masak. Soalnya hampir semua laki-laki Mesir itu mereka nggak suka makan di luar, nggak kayak culture kita ya. Lagi-lagi
karena kan kita dikit-dikit ada bakso lewat, cireng lewat. Ada orang jualan cireng lewat ya. Anyway, terus kayak nasi goreng, soto kayak gitu kan. Terus kita bisa pergi ke alun-alun kota atau ke pasar, bisa nemuin banyak street food. Kalau di sini tuh ya nanti aku bakalan bahas tentang street food di Mesir. Jadi sabar, kalau aku jabarin ini videonya nggak bakalan kelar-kelar. Pokoknya kebanyakan street food di Mesir itu mereka nggak higienis. Jadi laki-laki Mesir itu kebanyakan mereka kan ibunya suka masak ya, dan jadi mereka dari kecil itu udah kayak ya udah makan masakan rumahan gitu, dan mereka nggak bakalan beli makanan kalau emang maksudnya beli makanan dari luar street food atau restoran kalau mereka nggak bener-bener butuh, ada pesta, ada acara-acara tertentu baru mereka order. Itu pun kadang ya di beberapa rumah orang Mesir bahkan istrinya atau ibunya bakalan masak gitu buat si tamu. Kayak contohnya nih di rumah keluarga suami aku. Jadi ibunya suami aku tuh pasti masak setiap kali kita ada acara, buka bersama, ketemuan, pasti dia yang masak. Jadi dia nggak pernah beli makanan, kecuali kalau umpamanya itu dalam tamunya yang datang lebih dari kayak 10 orang gitu ya, baru dia bakalan pesan makanan tambahan. Tapi mostly sih kayak 75% dia yang masak. Buat kalian yang belum bisa masak, it's okay. Dulu waktu aku pertama kali nikah, aku masak nasi aja nggak bisa. Jadi aku waktu itu masak nasi di rice cooker aja nggak jadi, nasinya jadi bubur. Nggak tau lah itu gimana ceritanya, pokoknya susah banget. Dan emang kayaknya nasi Mesir itu nggak cocok buat rice cooker, atau emang aku nggak tahu caranya bikin rice cooker, bikin nasi di rice cooker. Jadi waktu aku tinggal di Qatar itu ya udah aku tuh berkreasi. Kadang aku bikin sesuatu yang simple kayak ayam goreng mentega, itu aja nggak enak rasanya. Terus bikin udang goreng, ayam goreng pakai kecap, dan of course suami aku kan makanannya beda ya. Of course suami aku komplain, kamu masak apaan gitu. Yang di Indo itu kayak ayam geprek kayak gitu-gitu. Soalnya emang aku waktu itu belum bisa masak sama sekali, tapi from time to time aku belajar gimana masak masakan Mesir, dan easy. Jadi masakan Mesir itu nggak se-complicated masakan Indonesia. Jadi pasti buat kalian yang masih belajar, kalian pasti bisa. Just need time. So guys, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai gimana sih cara mengambil hati laki-laki Mesir. Dan jangan lupa guys buat pantengin Instagram aku, karena aku bakalan bikin polling buat Q&A. Jadi apapun yang kalian pengen tanyakan akan aku bahas di Q&A itu, di video Q&A. Dan kalau mamanya terlalu overload, aku bakalan bikin kayak part 2, part 3 gitu. So guys, thank you so much for watching, and bye.